Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamiz, qabla bidayati dars hayya bina nakra basmalah ma'an wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah santri-santri semua, kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar, ya, belajar apapun. Nah, untuk kali ini kita belajar bahasa Arab. Setelah kemarin kita belajar tentang beberapa kata kerja, yang mana kata kerja itu di dalam bahasa Arab ada tiga, yaitu kata kerja atau fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, dan fi'il amr. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan makna yang lampau, contohnya qoro'a, itu telah membaca artinya. Kemudian fi'il mudhari adalah yang menunjukkan kata kerja yang sedang terjadi ataupun akan terjadi. Nah, nanti untuk membedakan yang sedang terjadi atau akan terjadi itu tergantung konteks kalimatnya. Ya, ketika dalam konteks tersebut menuntut waktu sekarang atau yang sedang terjadi, ya berarti sedang terjadi. Ketika menuntut yang akan terjadi, berarti ya yang akan terjadi atau zaman istiqbal. Kemudian satu lagi kata kerja amr atau fi'il amr, yaitu yang menunjukkan makna perintah, berarti otomatis zamannya itu yang akan terjadi atau zaman istiqbal, ya. Kemudian itu kan kata kerja. Begitu juga kemarin kita juga sudah mempelajari kata benda dan kata kerja itu bedanya. Itu kalau kata kerja itu kalau kata kerja itu memiliki waktu. Nah, setiap pekerjaan kan pasti ada masa atau waktunya atau zamannya. Tapi kalau kata benda itu tidak memiliki zaman atau waktu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab baru, yaitu ad-darsul khamis, pelajaran kelima, tentang al-wajibul manziliyu, tentang pekerjaan rumah atau PR, ya. Sebenarnya ini materi untuk semester 2, tapi kemungkinan biasanya kalau dari tahun-tahun kemarin itu semester 2 sudah tidak ada bahasa Arab. Nah, kita kali ini akan mempelajarinya. Setidaknya kita itu sudah mempelajarinya, walaupun hanya sekilas saja, tidak apa-apa, ya. Seperti biasa dalam setiap bab pasti ada yang namanya mufrodat atau kosakata, kemudian ada al-hiwar, percakapan, ada al-qiraah atau bacaan, dan kemudian ada at-tarkib. Nah, ini dia mufrodat atau kosakata yang ada di bab ini, bab 5 ini bisa kalian lihat di halaman 52. Sekaligus kalau yang belum tahu artinya itu nanti ditulis, ya, biar tidak lupa. Yang pertama, ini kata kerja. Yang pertama itu ada fataha. Nah, fataha ini artinya membuka. Membuka merupakan suatu pekerjaan, ya, berarti termasuk fi'il. Adapun fi'ilnya itu fi'il madi, berarti telah membuka, seperti itu, ya. Fataha itu membuka dalam kurung, ya, telah membuka, zamannya lampau karena fi'il madi. Dari mana tahu fi'il madi? Nah, kalau fi'il madi itu biasanya huruf akhirnya di fathah, ya, seperti itu. Kemudian ada ad-darsu. Ad-darsu itu pelajaran. Nah, kalau ad-darsu ini termasuk kalimat isim. Karena apa? Tidak memiliki zaman atau masa atau waktu, ya. Ad-darsu pelajaran, ya, selamanya tidak memiliki waktu. Berbeda dengan fataha membuka. Nah, membukanya sekarang atau nanti atau besok. Tapi kalau pelajaran, ya, nggak ada waktunya. Terus dari segi fisiknya, kok tahu kalau ini ad-darsu itu kalimat isim, kata benda? Itu ada alnya, ini ada al. Sebelum huruf dal kan ada alif lam. Nah, itu cirinya. Yang mana setiap kalimat ketika diawali dengan alif lam atau diakhiri dengan tanwin itu dapat dipastikan kalimat isim. Nah, kalau kalimat fi'il itu atau kata kerja itu tidak mungkin di depannya ada alnya dan tidak mungkin di tanwin. Nggak mungkin fatahun. Pasti kalau fi'il itu fataha. Seperti itu, ya, kalau fi'il madi maksudnya. Kemudian ini ada qoro'at. Qoro'at itu artinya membaca. Nah, karena ini fi'il madi, maka menjadi telah membaca, zamannya lampau. Nah, seperti biasa, dari mana tahu
apa namanya ini kok fi'il madhi? Karena apa? Biasanya fi'il madhi itu diakhiri dengan tak ta'nis. Nah, itu ada ats, qaraats. Nah, tak di situ bukan merupakan huruf asli. Kalau huruf aslinya cuma qaf, ro'a, qara'a. Nah, kemudian kemasukan tak ta'nis. Nah, ini merupakan ciri fi'il madhi itu dapat kemasukan tak ta'nis. Itu ciri-ciri dari fi'il madhi qaraats seperti itu. Itu ciri-ciri yang lain dari fi'il madhi. Kemudian ada masaha. Masaha itu artinya menghapus atau membersihkan ya, menghapus. Ini pun fi'il madhi. Tahu dari mana? Huruf akhirnya di fathah. Berarti telah menghapus. Kemudian katabats. Katabats itu artinya menulis. Ini juga fi'il madhi, berarti telah menulis. Dari mana tahu? Nah, ini ada tamar butohnya loh. Bukan tamar butoh, tak ta'nis. Kalau yang seperti ini yang di akhir dan bentuknya seperti itu namanya tak ta'nis, bukan tamar butoh ya. Kalau tamar butoh itu biasanya bulat dan titiknya 2. Kalau ini yang tidak bulat, yang tak biasa dan disukun itu namanya tak ta'nis. Itu juga ciri fi'il madhi. Kemudian ada zakaro. Zakaro itu artinya mengulang, mudzakarah atau apa ya, mengulang kembali pelajaran. Yo sinau apa ya? Yo mengulang kembali pelajaran lah. Mengulang pelajaran. Zakaro ini pun fi'il madhi. Tahu dari mana? Ini huruf akhirnya itu di fathah. Zakaro, ro-nya itu di fathah. Kemudian ada ta'allama. Ta'allama itu artinya belajar. Pun artinya sama, telah belajar. Karena apa? Fi'il madhi, huruf akhirnya di fathah. Itu ciri-cirinya ya. Tapi tidak semua yang di fathah itu fi'il madhi, tidak. Tapi kebanyakan kalau fi'il madhi itu huruf akhirnya di fathah. Kalau tidak itu ada tamar butohnya. Ada bukan tamar butoh, tak ta'nis. Ada tak ta'nisnya di belakang. Nah, itu mufradat yang ada. Kemudian kita akan membahas al-qiraah, bacaan. Al-qiraah. Ta'allamtu jayyidan. Ta'allamtu jayyidan. Kita artikan satu persatu. Ta'allamtu. Ta'allamtu itu artinya saya belajar jayyidan, dengan baik, secara baik. Ta'allamtu jayyidan. Ta'allam artinya kan belajar. Kemudian ada tak ininya nih. Ada tak ini menunjukkan kalau itu saya, artinya mutakalim. Kalau ta'allam itu belajar, kalau ta'allam tuh berarti saya belajar. Berarti karena ini fiilnya fiil madhi. Nah, fiil madhi ketika disambung dengan domir tu atau kata ganti saya, itu huruf akhirnya menjadi di sukun ya. Kan tadi kan ta'allama, karena disambung dengan domir mukhatab atau orang yang berbicara itu menjadi di sukun. Ta'allam tu, saya telah belajar jayyidan, dengan baik ya. Ismi, namaku Hilman. Ismi Hilman, namaku Hilman. Anak, saya. Tilmizun, murid. Fil madrasah, di sekolah ibtidaiyah dasar. Ana tilmidun fil madrasatil ibtidaiyah. Saya siswa di sekolah dasar ya. Berarti SD ini di sekolah dasar. Ya sama sih sebenarnya, madrasah ibtidaiyah itu ya. Kalau itu diartikan bahasa Indonesia ya sekolah dasar, kalau bahasa Arabnya ya madrasah ibtidaiyah. Kemudian qara'tu ad-darsa, qara'tu saya telah membaca. Ad-darsa pelajaran al-jadida yang baru. Berarti qara'tu darsal jadid. Saya telah membaca pelajaran yang baru. Qara'tu. Nah, seperti tadi ya, ketika fi'il madhi itu kan pada asalnya itu di fathah. Qara'a itu artinya telah membaca. Kemudian ketika disambung dengan tak, ini tak domir namanya tak kata ganti saya orang ke satu, qara'tu, maka huruf akhir yang tadinya di fathah menjadi di sukun, menjadi qara'tu. Qara'tu darsal jadid, saya membaca pelajaran baru. Zahabtu, nah ini kan aslinya zahaba. Zahaba itu pergi, telah pergi. Kemudian ketambahan tak menjadi zahabtu, artinya saya telah pergi atau berangkat. Zahabtu ila, menuju, al madrasah sekolah, manga beserta, asdiqoi teman-temanku, mubakiron di waktu pagi.
Zahabtu ilal madrasah ma asdiqai mubakiron. Saya pergi atau berangkat ya, lebih tepatnya kayaknya berangkat. Saya berangkat menuju sekolah beserta teman-teman di waktu pagi. Saya berangkat ke sekolah atau menuju sekolah beserta teman-temanku mubakiron di waktu pagi. Wasoltu saya sampai, dan saya sampai fil fasli di dalam kelas. Summa kemudian masahtu saya membersihkan atau menghapus saburota papan tulis. Wasoltu fil fasli summa masahtu saburo, dan saya sampai di dalam kelas. Kemudian saya menghapus atau membersihkan papan tulis. Wakanastu dan saya itu menyapu. Bila pol fasli lantai kelas. Faslun itu kelas, bilat itu lantai. Wakanastu bila tol fasli dan saya menyapu lantai kelas. Wabakda dan setelah zalika itu, dan setelah itu wabakda zalik dan setelah itu jalastu saya duduk ngalal kursi di atas kursi. Jalastu alal kursi dan setelah itu saya duduk di atas kursi. Wa ta'allamtu dan saya belajar bijidin dengan sungguh-sungguh. Wa ba'da dzalik jalastu 'alal kursiyyi wa ta'allamtu bijayidin, dan setelah itu maksudnya setelah membersihkan papan tulis dan menyapu lantai. Wa ba'da dzalik dan setelah itu jalastu 'alal kursiyyi wa ta'allamtu bijidin, saya duduk di atas kursi dan saya belajar dengan jiddin, sungguh-sungguh. Fi waktil istirahah di dalam waktu, fi waktil istirahah waktu-waktu istirahat. Di dalam waktu istirahat zahabtu saya pergi ila menuju al-maqsaf kantin. Listaria untuk membeli al-makulat makanan wal masyrubat dan minuman. Fi waktil istirahah di waktu istirahat zahabtu ilal maqsaf saya pergi ke kantin. Listaria al makulat supaya membeli untuk membeli. Istara itu memberi, li astaria untuk membeli al makulat makanan wal masrubat dan minuman-minuman, makanan-makanan dan minuman-minuman. Waba'da ar-roja'tu, waba'da dan setelah ar-roja'tu saya kembali atau saya pulang. Roja'tu itu kembali atau pulang. Minal madrasah dari sekolah. Zahabtu saya pergi ilal baiti menuju rumah. Waba'da ar-roja'tu minal madrasah dan setelah saya pulang dari sekolah atau kembali dari sekolah, zahabtu ilal baiti saya pergi ke rumah, maksudnya setelah pulang sekolah yang menuju rumah. Wa udzakiru durus, wa udzakiru dan saya mudzakarah atau mengulang-ulang, mengingat-ingat, bisa mengulang, mengingat-ingat pelajaran yang telah dipelajari, maksudnya itu namanya mudzakarah, mengingat-ingat kembali. Ad-durusa pelajaran bijidin dengan sungguh-sungguh. Wa udzakiru durus bijidin dan saya mengingat-ingat atau mengulang pelajaran bijidin dengan sungguh-sungguh. Summa kemudian ngamil tu kemudian summa kemudian ngamil tu saya melakukan atau mengerjakan al wajibal manziliyah. Nah ini tadi sudah, itu sesuai judul PR, pekerjaan rumah. Mana? Wa udzakiru durusa dan saya muzakarah atau mengingat-ingat pelajaran bijidin dengan sungguh-sungguh. Summa alimtu kemudian saya mengerjakan al wajibal manziliyah PR, kemudian saya mengerjakan PR. Nah itu ditulis ya artinya ya. Kemudian ini Pak Zaini ini akan memberikan tugas kepada kalian. Ini tugasnya tentang mencoba memperkenalkan diri dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab.
at-ta'rifu bin nafsi bil lughatil arabiyyah, perkenalan diri menggunakan bahasa Arab. Nanti kalian coba membuat video tentang perkenalan diri kalian ya. Formatnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya ya, tak kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi. Naharukum sa'id, selamat siang. Masaul khair, selamat sore. Nah, sebelum kalian memperkenalkan diri, sapa dulu teman-teman atau orang yang akan kalian perkenalkan diri kalian di depannya. Nah, ketika waktunya itu pagi berarti menyapanya dengan sobahul khair. Ketika waktunya siang berarti dengan naharukum sa'id. Ketika waktunya sore berarti dengan masaul khair. Kemudian setelah itu memperkenalkan nama, ismi, namaku titik-titik siapa. Misalnya ismi Muhammad Zaini Amin. Kemudian anamin, anamin itu artinya saya dari misalnya kalau Pak Zaini kan dari Pangandaran, Jawa Barat. Anamin Pangandaran, Jawa Barat itu apa ya? Jawa Maghrib kalau nggak salah. Jawa Uhurub kalau nggak Masyrik. Yaudah, anamin Pangandaran Indonesia misalnya seperti itu ya. Saya dari Pangandaran Indonesia. Anamin Pangandaran Indonesia. Misalnya kalian dari Jogja berarti yo anamin Yogyakarta Indonesia. Indonesia. Kemudian setelah alamat, nah ini ana tilmizun atau tilmizatun. Nah, kalau kalian laki-laki berarti tilmizun. Kalau perempuan tilmizatun. Misalnya ini Pak Zaini itu misalnya kan Pak Zaini laki-laki berarti ana tilmizun fissanati sadisa. Fissanati sadisa itu maksudnya kelas 6, di kelas 6. Saya siswa kelas 6 fil madrasatil ibtidaiyah al islamiyah al mutakamilah, bina anak Islam Krapyak. Fil madrasah, madrasah ini artinya sekolah. Ibtidaiyah dasar. Islam ya Islam, al mutakamilah terpadu berarti SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, bina anak Islam Krapyak baik. Ana tilmizun fis sanah sadisa. Ana tilmizun fis sanati sadisa fil madrasatil ibtidaiyatil islamiyah al mutakamilah, bina anak Islam Krapyak. Seperti itu ya. Kemudian hiwayati, hiwayati itu artinya hobiku. Misalnya hobi Pak Zaini membaca berarti hiwayati al-qiraah. Kemudian ahlami, ahlami itu artinya cita-citaku. Cita-citaku adalah misalnya Pak Zaini itu jadi ya mudaris ya, jadi guru misalnya. Ahmali mudarrisun. Kalau kalian misalnya pengen jadi polisi ya surtiun atau apa. Setelah itu sudah syukron, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Tugasnya kalian nanti bikinkan, Pak Zaini bikinkan video perkenalan diri kalian menggunakan bahasa Arab seperti ini. Dan formatnya seperti itu. Boleh kalian tambahi juga misalnya Sobahul khair ya akhi atau ya astiko, selamat pagi teman-temanku. Pak Zaini ulangi lagi ya misalnya ya Pak Zaini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ya talamid atau ya astiko, selamat pagi wahai santri-santri atau wahai teman-teman. Ismi Muhammad Zaini Amin, ana min Pangandaran Indonesia. Ana tilmizun fis sanah sadisah fil madrasatil ibtidaiyah al islamiyah al mutakamilah, bina anak Islam Krapyak. Hiwayati al qiraah, ahmali mudarrisun. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalian kalau tidak tahu cita-citanya dalam bahasa Arabnya ataupun hobinya dalam bahasa Arabnya, bisa kalian cari di kamus ataupun di internet bisa, ataupun kalau sudah mentok nggak ketemu ya tanyakan saja ke Pak Zaini, nggak apa-apa. Insya Allah Pak Zaini bantu carikan. Ini contohnya ini di materi kelas 4 dan kelas 1 itu ada beberapa contoh. Kalau ini misalnya ya tilmizun. Nah, ini mudarisun, siapa tahu ada yang cita-citanya jadi mudaris. Mudaris itu guru laki-laki ya maksudnya ya. Kalau mudarisa guru perempuan atau ustadzah. Tobib itu artinya dokter. Surtiun artinya polisi. Misalnya ada yang berkeinginan menjadi polisi cita-citanya. Kemudian ada muwadzafah, ini pegawai. Ada misalnya cita-citanya jadi petani berarti falahun atau falah.
Kemudian ada robul baiti, ini ibu rumah tangga. Ada khotimah, itu pelayan. Kemudian ada tajir, itu artinya pedagang. Ada muhandis atau muhandisun, itu artinya insinyur, ya, insinyur. Nah itu misalnya nanti kalian ada yang bercita-cita seperti itu. Kalau nggak ada di situ ya kalian cari di kamus dulu, kemudian di internet. Kalau nggak ada ya udah tanyakan saja ke Pak Seni, nggak apa-apa. Kemudian ada, kalau ini tentang hobi, al-qiraah itu membaca, ar-rasmu itu menggambar. Ini ada gambarnya juga. Ini di materi kelas 1 sih. Ar-rasmu itu menggambar, al-qiraah itu membaca. Nah ini ada ar-raqsu itu menari, as-sibahah itu artinya berenang, al-ghina itu menyanyi, kurotal qadam itu sepak bola, at-taswir itu artinya memfoto atau fotografi ya, fotografer. Kemudian ada qurratus salah itu artinya bola basket. Kemudian ada qurratur risah ya, qurratur risah ya, artinya itu bulu tangkis. Kemudian ada al musiqah, itu ya musik. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Zeni sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah tatim dirasatana bilhamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.